Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri di semak belukar di Desa Seilendir, Kabupaten Asahan. Satpam kebun sawit di Kabupaten Labuan Batu Utara dikeroyok sekelompok pencuri sawit hingga tewas. Warga binaan kelas 1 Labuan Deli Kota Medan mengolah limbah daun pohon nipah menjadi sapu lidi yang berkualitas. Kita ke informasi pertama. Seorang perempuan ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri di semak belukar Desa Seilendir, Kabupaten Asahan. Di bagian kepala dan leher korban terdapat luka yang diduga bekas penganiayaan. Penemuan seorang perempuan di semak belukar menggegerkan warga Desa Seilendir, Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan. Korban ditemukan dengan kondisi tak sadarkan diri serta ada beberapa bekas pukulan di bagian kepala serta bekas jeratan di leher. Belakangan diketahui korban bernama Mirawati, warga Dusun Senangka, Kecamatan Sekepayang. Mirawati diduga menjadi sasaran tindak kejahatan dan tubuhnya dibuang ke semak-semak. Mirawati diketahui pergi meninggalkan rumah bersama dengan seorang pria sejak Senin lalu. Mau pergi kerja kemari, sampai di TKP itu kok saya melihat kami orang ada apa ini gitu. Terus saya turun tanya sama seorang kan, Pak ada apa itu Pak? Ada Pak itu orang dalam paret. Gitu. Saya cek masih hidup, masih ada napas kan? Napas, ya. Jadi saya minta bantu masyarakat nih Pak, kita kayak ini Pak untuk ditaruh ya tempat yang agak ini. Ada nggak tanda-tanda kekerasan sendiri kemarin? Kalau tanda-tanda kekerasannya kayaknya ya ada, tapi di bagian wajah inilah sebelah kanan. Memar merah. Polisi yang dibantu warga mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke RSUD Kisaran agar mendapatkan perawatan medis. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Seorang satuan pengamanan atau satpam kebun sawit di Kabupaten Labuan Batu Utara dikeroyok sekelompok pencuri sawit hingga tewas. Seseorang yang diduga pelaku penyerangan ditangkap polisi. Hasrat Siregar, warga desa Brusel Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuan Batu Utara, tewas setelah diserang sekelompok pencuri sawit di desa Aikorsik, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuan Batu Utara. Korban merupakan komandan regu satpam di salah satu perkebunan sawit. Tewasnya korban bermula saat tim pengamanan memergoki pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh sekelompok orang. Saat itu seorang pelaku sempat ditangkap, namun dilepaskan karena mendapat perlawanan dari kelompok pencuri. Korban yang saat itu tengah memimpin timnya bergerak ke lokasi kejadian untuk membantu rekan tim pengamanan. Sesampainya di lokasi, kelompok pencuri yang dibantu warga menyerang tim pengamanan yang dipimpin korban. Korban tewas di tempat setelah dikampak di bagian punggung dan kaki. Dan saat ini masih proses dalam mengamankan pelaku-pelaku. Kronologisnya kejadiannya pada saat kemarin hari Minggu ada terjadinya juga pencurian sawit, dan pada saat itu korban merupakan datang dari perusahaan untuk mengamankan pelaku, namun dari pelaku ada melakukan perlawanan dan terjadinya pengampakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi yang mendengar peristiwa tersebut langsung datang ke lokasi kejadian dan berhasil menangkap satu orang yang diduga pelakunya. Setelah divisum, jasad korban akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. Hati-hati terhadap modus baru pencurian sepeda motor di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. 2 pencuri terekam kamera pengawas mengunci seluruh pintu kamar penghuni kos sebelum mencuri sepeda motor. Pada pukul 3 pagi Minggu dini hari, salah satu indekos di Jalan Gereja Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, disatroni 2 orang pria yang diduga sebagai pencuri sepeda motor.
Saat sampai di lokasi, kedua pelaku kemudian mengunci pintu satu persatu kamar penghuni indekos agar para penghuni tidak dapat bertindak. Setelah memastikan kondisi aman, kedua pelaku menggotong satu unit sepeda motor keluar area indekos. Saat tiba di luar, pelaku menjebol lubang kunci dan merusak kunci ganda yang terpasang di bagian cakram roda. Pas saya bangun, kendaraan saya udah hilang. Habis itu ya saya membangunkan yang tetangga-tetangga juga. Akhirnya rame ya udah saling cari informasi lah. CCTV-nya di siang hari kita cek karena kan posisinya CCTV-nya monitornya rusak nih. Kita pakai TV anak kos juga biar bisa menyambungkan ke monitor, biar bisa melihat layarnya. Jadi setelah kita putar, rupanya jam 3 pagi lah pelakunya beraksi. Pelakunya 2 orang masuk ke dalam karena keretanya digembok kunci stang. Dia berdua masuk mengangkatnya, cara diangkat ban depan. Terus sampai di luar mereka melompati menghancurkan kunci stang sama gembok. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Mapolsek Patumbak. Namun karena dokumen kepemilikan masih berada di pihak sewa guna usaha atau leasing, polisi tidak dapat memproses laporan tersebut. Meski demikian, korban tetap berharap pelakunya segera tertangkap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang kuli bangunan ditangkap unit Reskrim Polsek Hamparan Perak setelah mencuri 4 ekor anak kucing jenis Anggora milik tetangganya di Desa Kelambir 5, Kabupaten Deli Serdang. Irwansyah, 32 tahun, harus berurusan dengan kepolisian Polsek Hamparan Perak setelah mencuri 4 ekor anak kucing jenis Anggora milik tetangganya di kawasan Dusun 20, Lorong Pertanian Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Korban yang telah kehilangan kucing selama beberapa hari sempat putus asa karena rekaman kamera pengawas ditutup dengan baju sehingga tersangka dengan leluasa mencuri kucing. Pencurian terungkap setelah korban melihat istri tersangka yang merupakan tetangga korban menggendong kucing miliknya. Kepolisian langsung mendatangi rumah pelaku serta mendapati pelaku tengah bersembunyi di dalam sumur rumahnya. Tanpa perlawanan, tersangka langsung dibawa ke kantor Polsek Hamparan Perak. Ini terungkap berkat CCTV oleh pemilik. Saat itu terlihat hanya sekilas saja, sekelibat saja, namun masih belum yakin. Setelah yakin ciri-cirinya sesuai, dilaporkan tanggal 11 Januari 2023, sehingga tim dari Polsek langsung mengadakan penangkapan dan barang bukti ada di rumah tersangka, sedangkan tersangka ini bersembunyi di dalam sumur. Nah, setelah di cross check ternyata tersangka mengakui bahwa itu diambil oleh dia dan dirawat oleh istrinya. Atas perbuatannya, kini tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara barang bukti kucing Anggora dititipkan di rumah korban karena membutuhkan perawatan khusus. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.